Selamat malam, Bu Bima sekalian. Saya akan menjelaskan tentang materi ETS, pengendalian dan penjamin mutu kelas R. Saya Fani Setiawan dengan NIM 14121000202. Yang pertama, soal yang pertama, dimensi of quality dengan produk motor drone FPV. Terdapat 7 dimensi kualitas produk dalam pengukurannya sebagai evaluasi perusahaan maupun penelitian yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kinerja atau performance, yaitu karakteristik informasi pokok dari produk inti atau core produk yang akan dibeli. Yang kedua, fitur fitur atau feature, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap. Yang ketiga, keandalan atau reliability. Yang keempat, daya tahan atau durability. Yang kelima, kemampuan melayani atau serviceability. Yang keenam, estetika atau estetik. Yang ketujuh, persepsi terhadap kualitas. Performa, yang pertama, performa dari motor drone FPV ini adalah eh, cocok untuk berbagai jenis drone FPV, dan motor ini sudah menggunakan brushless. Itu adalah penjelasannya. Performa dapat digunakan dalam berbagai motor drone. Yang kedua, fitur sangat cocok untuk drone FPV 5 in. Yang kedua, ringan dan cepat dikarenakan paduan aluminium 6082 dan poros paduan bahan titanium yang diperkuat PC4 menjamin cahaya dan meningkatkan tenaga penggerak dan kecepatan. Nah, tahan lama dan tahan benturan, magnet busur N52H, terkut soket segi 6, memberikan keseimbangan yang sangat baik dan stabilitas tinggi. Desain populasi baru menggunakan desain baru, ringan, kecepatan, geseran, sudut yang ekstrim. Terus untuk profesional pembalap dirancang dengan ramah lingkungan untuk lingkungan balap profesional keras dan tuntutan ekstrim pembalap. Tiga pilihan ada tiga pilihan tenaga motor. Yang pertama 150 kV, yang kedua 1950 kV, dan 2750 kV, tergantung dengan daya baterai BB tersebut. Andalan dan durability, timbal ukuran 160 mm,
termasuk kabel 34 gram, diameter motor 31 mm, diameter poros atau pas 55 mm, tegangan menggunakan baterai lithium 6S, yaitu beban tenaganya 1750 kV atau 190 kV, baterai 4S 2750 kV. Konfigurasi 12N 14 resistensi internal 72 mili ohm, arus idle 10 volt 15 ampere 1750 kilovolt 1,8 ampere yaitu 1950 kilovolt, 2,8 ampere 2750 kilovolt. Daya maksimum 931 watt di motor jenis 1750 kV, 148 watt di motor jenis 1950 kV, dan 46,7 watt di jenis motor 2750 kV. Estetika terdapat banyak macam pilihan warna yang dapat dibeli di official website. Soal nomor 2 merupakan contoh studi kasus, yaitu perusahaan air mineral melakukan inspeksi untuk ketetapan volume minuman botol dalam kemasan 200 ml. Adapun data hasil pengakuan sebagai berikut. Kita perlu mengakuan dan soal yang pertama, menurut saudara dari atas apakah bisa cepat berikut variabel? Menurut saya itu termasuk bentuk variabel karena termasuk angka atau pecahan. Variabelnya juga acak dan minum. Dan yang kedua, buat dilakukan kendali X dan R dengan menggunakan nama sensor hasil dari data tersebut. Itu rumusnya. Buat hasil atau 200 ekspor diperoleh dari rata-rata data ke 1 pada nomor 1 atau sampai data ke 4, rata-rata dari data 1 sampai 4 ekspor nomor 2 sama ya. Bisa melanjutkan karena ada masalah memori gitu. Maaf, saya lanjutkan penjelasan tabel berikut. Diperoleh hasil ekspor, yaitu rata-rata dari data ke 1 sampai ke 2 ke 4, lalu ekspor didapat dari nilai maksimum dari data sampel, data ke 1 sampai kurangi nilai minimum data ke 1 sampai ke 4.
average, nilai CL X dapat diperoleh dari rata-rata dari X bar, nilai X bar. Yang kedua R bar, CL untuk R bar, yaitu average dari nilai R bar. UCL nilai CL dari X bar, ini untuk CL X bar, CL dari X bar ditambah dalam kurung konstanta A2 yang bernilai 0,73. Untuk nilai PL dengan CL yaitu R bar CL dikali konstanta D3 yang bernilai 0. Lalu LCL diperoleh R bar, R bar CL yaitu R bar CL dikali konstanta D4 yang bernilai 2,28. Ya, yang bernilai 0. Penggunaan data kendali diagram X-bar R karena jenis diagram kontrol yang sering digunakan industri atau bisnis untuk memonitor data variabel di mana sampel didapat dari dua posisi industri. Yang pasti menggunakan sistem rasional sebut diagram kontrol di sini dibutuhkan ukuran sampel minimal cukup kecil n kurang dari sama dengan 10. Untuk sampel lebih dari 10 digunakan diagram X-bar. Ukuran sampel yang konstan yang kebutuhan diagram harus dilakukan oleh secara langsung. Diagram X-bar R merupakan gabungan dari diagram X-bar yang berisi rata-rata dari satu subgroup dan diagram R yang berisi range dari subgroup tersebut. Itu rumus dari data kendali X-bar R UCLX sama dengan X rata-rata ditambah A2. A2 ini konstan konstanta A2 nilai konstanta A2 kali R CL LCLX X rata-rata dikurangi A2 kali R A2 CLR D4 kali rata-rata R
LCL R sama dengan D3 dikali R rata-rata. Itu hasil chart X, chart X bar dari data di atas. X, data X bar melampaui batas UCL yang kedua dengan R, nilai R top nilai R hmm, dari grafik di atas grafik tersebut nilai R bar tidak sesuai atau normal, dan yang ketiga apakah hasil pada poin B semua sebagai data yang terkendali dalam batas kontrol. Bila masih ada yang belum terkendali, ada yang atau delay, maka buatlah kita kendali reviewnya setelah dengan rumusnya dengan mengeliminasi atau menghapus data yang outlier dan jelaskan bagaimana hasilnya. Ada kendali pada data kendali X bar, masih ada data yang outlier yang warna hijau atas ekspor maksudnya melalui data sampai direvisi. Direvisi hasil ekspor hasil dengan nilai tidak ada yang lebih atas UCL atau LCL. Data yang lebih ke atas 200,35 yang seharusnya batas minimalnya 1,2, terus saya ubah menjadi 199 sama dengan batas bawah 192 sama 175, seharusnya batas minimalnya 192,95. Saya berikan menjadi 193 agar bisa memenuhi syarat. Nomor 3, Profit melakukan pemeriksaan satu lot bahan baku yang dipasok oleh supplier dari satu lot yang berisi 100 gulung benang, diambil sampel 20 gulung. Batas maksimum gulungan benang cacat yang diperolehkan satu gulung dengan rata-rata cacat sebesar 5%. Sampling tunggal single attention sampling, yaitu rencana sampling di mana putusan untuk menerima atau menolak lot berdasarkan pada pemeriksaan satu kali penarikan sampel. Prinsip dalam sampling tunggal adalah N sebagai jumlah sampel diperiksa dan D pada pemeriksaan jumlah cacat yang tidak memenuhi spesifikasi. C yaitu angka penerimaan, lalu dibuat keputusan apakah diterima atau ditolak dengan syarat apabila D kurang dari sama dengan C. Apabila jumlah cacat kurang dari angka penerimaan, maka akan diterima. Jika jumlah cacat melebihi angka penerimaan, ditolak. Jadi keputusan dalam sampling tunggal hanya ada dua, yaitu D5 atau D.
tolak probabilitas penerimaan sampling tunggal. Dasar perhitungan dalam probabilitas sampling tunggal dengan menggunakan distribusi Poisson. Jadi PA sama dengan P dikali D lebih dari C, di mana mikron sama dengan M kali P persingkatan. Jadi N jumlah sampel 1000, jumlah lot C itu jumlah sampel 20, jumlah cacat 1, jumlah fail 5%, dari 0,05, untuk PA sama dengan N kali P 20%, 20 dikali 0, jumlah sampel dikali oleh P kali P 0,05 sama dengan 1, maka probabilitas slot diterima sama dengan probabilitas slot diterima LA sama dengan P kurangi P dan P kurang dari sama dengan P sama dengan 0,786. Probabilitas sekolah PA sama dengan 1 dikurangi PA sama dengan 1 dikurangi 0,786 dengan hasil 0,264. Itu penjelasan materi PPT PTS pengendalian dan pengembangan itu. Sekian dan terima kasih.